Sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Pengaruh Keluarga. Ayat hafalan Kejadian pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Poin penting pelajaran kita, Tuhan menggunakan kita untuk memengaruhi anggota keluarga kita secara positif. Orang tua Debbie bercerai ketika dia berusia 6 tahun. Sepanjang hidupnya, dia pergi ke gereja. Terkadang dengan ibunya, terkadang dengan ayahnya, karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Namun sebagian besar waktu, ibunya tidak pergi ke gereja. Setelah beberapa tahun, kedua orang tuanya menikah lagi. Jadi ketika Debbie berada di rumah ayahnya, dia pergi ke gereja bersamanya. Sedikit demi sedikit, Debbie harus memilih apa yang akan menjadi keyakinan dan nilai-nilainya sendiri. Dan sedikit demi sedikit, dia memutuskan bahwa Yesus adalah teman yang bisa dia andalkan apapun yang terjadi. Begitu dia memutuskan itu, dia memiliki beberapa keputusan untuk dibuat tentang bagaimana dia menjalani hidupnya. Jadi, dia belajar Alkitab, meminta Tuhan untuk membimbingnya untuk memilih gereja di mana dia akan dimuliakan dan firman-Nya akan dihormati. Ketika Debbie dibaptis, dia tidak tahu tentang kesaksian luar biasa yang akan dia berikan kepada keluarganya. Nuh melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepadanya dalam membangun bahtera. Dia mengikuti petunjuk Tuhan dengan tepat. Dia terus-menerus memperingatkan teman-teman dan tetangganya. Tetapi pekerjaan terpenting Nuh adalah menjadi suami dan ayah. Tuhan adalah sahabat terbaiknya. Dan sahabat duniawinya adalah Nyonya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dia sangat mengasihi mereka. Menghabiskan waktu dengan anak laki-lakinya adalah kesenangan hatinya. Tetapi hal-hal yang dilakukan tetangga di sekitar mereka untuk mendapatkan hiburan tidak sesuai dengan keluarga Nuh. Mereka sibuk. Apakah mereka sedang meneliti cetak biru atau berburu kayu terbaik? Kamu dapat mengandalkan keluarga Nuh untuk bersama. Dimanapun mereka berada, Nuh menyemangati mereka dan mengajari mereka jalan Tuhan. Sem, Ham, dan Yafet tumbuh di dunia yang sangat mirip dengan dunia kita. Kekerasan terjadi di mana-mana. Orang akan mencoba apa saja untuk kesenangan. Mereka tidak menghormati Tuhan atau hukum-Nya, dan keegoisan menguasai mereka. Salah sepertinya benar, dan benar sepertinya ya aneh. Aneh karena orang-orang telah begitu menyerahkan diri mereka kepada iblis, sehingga mereka benar-benar tidak menginginkan bagian dari rencana Tuhan. Ketika pemuda ini harus mengambil keputusan, seperti yang kamu dan saya lakukan. Mereka tidak secara otomatis diselamatkan dari air bah hanya karena siapa ayah mereka. Setiap orang, tidak peduli siapa, tidak peduli di mana, harus memutuskan di pihak mana. Di pihak Tuhan atau di pihak setan. Tidak ada pilihan lain. Mungkin ada saat-saat dalam hidup mereka ketika Sem, Ham, atau Yafet mengira ayah mereka mungkin bertindak terlalu jauh.
Namun cintanya kepada mereka dan bimbingannya kepada mereka merupakan kesaksian yang begitu kuat akan kasih Tuhan, sehingga mereka dapat melihat kebijaksanaan dalam mengikuti jalan Tuhan, dan jalannya juga merupakan pilihan terakhir mereka. Ingat Debbie? Debbie menikah dengan pria Kristen. Adiknya Jody akan datang selama musim panas dan menghabiskan waktu bersama mereka. Belakangan, ketika sudah dewasa, Jody pindah ke dekat tempat tinggal Debbie. Suatu hari, Debbie sangat senang. Jody meminta untuk belajar Alkitab dengan mereka. Debbie tidak mengetahuinya, tetapi Jody sedang berbicara di telepon dengan ibu mereka tentang pelajaran Alkitab, dan akhirnya ibu Debbie mulai belajar Alkitab juga. Pada suatu Sabat musim panas yang menyenangkan, Jody dan ibunya dibaptis bersama. Mereka memuji Tuhan atas kasih dan kuasa penyelamatannya dan atas kesaksian Debbie dalam keluarga mereka. Butuh waktu bertahun-tahun bagi kesaksian Debbie untuk menghasilkan keajaiban yang terjadi. Jody berkata, "Ada jenis kedamaian yang Debbie miliki yang saya tahu selalu saya inginkan. Saya memberikan hati saya kepada Yesus, dan sekarang saya memiliki kedamaian itu juga." Bagaimana dengan kamu? Saksi seperti apakah kamu dalam keluargamu? Apapun situasi kamu saat ini, kamu adalah saksi yang mendukung atau menentang Tuhan setiap hari dalam keluargamu. Sebuah keluarga dapat menjadi tempat yang lebih sulit untuk bersaksi bagi Tuhan melalui hidup kamu daripada dimanapun di bumi. Semua keluarga melihat satu sama lain dalam kondisi terbaik dan terburuk mereka. Semua keluarga memiliki waktu yang baik dan waktu yang buruk. Kadang-kadang orang melampiaskan rasa frustasi dan kekesalan mereka kepada anggota keluarga mereka. Dan sayangnya, kita terkadang berbicara kepada anggota keluarga kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan untuk berbicara dengan orang lain. Jadi, bagaimana hidup kamu bisa menjadi saksi positif dalam keluarga kamu? Setiap hari ucapkan sesuatu seperti, "Terima kasih Yesus untuk keluargaku. Saya ingin mencerminkan Engkau hari ini kepada mereka. Tetapi saya tidak dapat melakukannya sendiri. Tolong beri saya kekuatan untuk menjadi seperti Engkau apapun yang terjadi pada keluarga saya hari ini."